Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So di update kali ini kita quick aja after CPI data yang sudah dirilis cukup positif. Hari ini saya ada sempat upload satu YouTube short memberikan info terbaru ya seputar CPI yang ternyata turun di luar ekspektasi. Jadi di situ saya ada penjelasan singkat dan kali ini adalah penjelasan lengkapnya. So kita bakal start dari economic calendar. Kita pengen tunjukin ke teman-teman soal data CPI yang dirilis hari ini. Tentu saja ini adalah angka yang luar biasa signifikan ya penurunannya pada si CPI itu sendiri. Kalian bisa search juga di sini CPI dan kalian tinggal search news, kalian bisa lihat di sini ya. Ada beberapa data-data yang menunjukkan bahwa ini tuh bisa jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi ya, saya ngelihat juga bisa jadi ini semacam mungkin bisa jadi data manipulation ya. Inflation relief checks live online, consumer price index announcement, housing market and recession, ini ada penjelasan dia dan ini live ya. CPI report live updates, inflation cooled more than expected in October. Inflation cools much more than expected in October. US inflation cools to lowest level since January. So, ini adalah rilis data yang luar biasa bagus sebetulnya untuk sementara ini. Karena kita bisa lihat bahkan pandangan ya para pakar, para pelaku ekonomi pasti berpikir bahwa oke, the Fed akhirnya setelah naikin 4 kali suku bunga berturut-turut 0,75%, akhirnya dia bisa menekan inflasi sampai ke 7,7%. Ini adalah penurunan yang luar biasa signifikan ya, bahkan tadi semenjak Januari katanya. Jadi dari 8,2% turun ke 7,7% itu turunnya 0,5%. CPI data di mana data CPI ini termasuk food and energy, which is harga makanan di Amerika artinya sudah cenderung turun dan energi juga cenderung turun. Sementara core CPI di luar food and energy ada penurunan tapi nggak terlalu signifikan, lebih kurangnya 0,3% untuk yang year over year dan yang monthly over month itu turun juga sama sekitar 0,3%. Still, the biggest penurunan ada di CPI, which is food and energy included, dan itu 0,5%. Penurunan yang luar biasa signifikan. Meanwhile, initial jobless claim menunjukkan adanya peningkatan yang artinya ada peningkatan terhadap pengangguran ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau mungkin bertanya ya, apa implikasinya terhadap pergerakan market saat ini? Kenapa si CPI-nya turun itu malah bagus atau positif untuk Bitcoin? Nah, teman-teman perlu perhatikan dari nilai dolar deh. Sebagai lebih mudah ya kita lihat dari dolar. Kalian bisa lihat posisi dolar saat ini itu betul-betul terreject ya, dan decline yang terjadi itu cukup signifikan. Bahkan hari ini penurunannya itu ada sekitar lebih kurang 1,8%. Which is sebenarnya ini sudah memenuhi apa ya kalau kita bisa bilang ya, memenuhi kebutuhan kita untuk melihat yang namanya Bitcoin itu kembali ya mendapatkan booster di tengah kondisi yang badai luar biasa ini. At least Bitcoin bisa survive dari tekanan dan pada akhirnya kita bisa lihat ya, pantulan terjadi pada area yang sebelumnya kita sempat plot di video yang terakhir. Jadi di video beberapa waktu lalu yang beberapa waktu yang lalu ya, which is yang new low level, ini kita udah sempat bahas tentang potensial area target daripada Bitcoin untuk next levelnya. Dan karena kita terakhir sudah break dari major support, sekarang posisi major support tersebut berfungsi sebagai resistance dan itu di kisaran $18.000. Meanwhile, setelah harga turun dan testing terhadap Fibonacci extension 1272 yang saya tarik dari wave 1 ke wave 2 di sini, kita bisa dapatkan kisaran area 15.348 berfungsi sebagai area atau potensi area support. Dan sejauh ini sih kita mendapatkan reaksi di dekat dengan level tersebut. Dan reaksi ini untungnya didukung juga oleh posisi daripada dolar yang melemah pada pergerakan hari ini. Plus kalau teman-teman perhatikan seluruh stock market itu hijau ya, hijau pekat. 6,2%, 3,2%, dan 4,7% dari S&P 500, Dow Jones sampai ke Nasdaq. Jadi so far so good. Kita udah lihat di sini posisi kita cukup baik ya. Untungnya di tengah badai yang terjadi antara FTX dan Binance,
CPI itu nggak menambah beban market crypto. I think itu adalah berkat yang bisa kita temukan ya untuk saat ini, dan tentu saja kita harus berbahagia atas apapun yang diberkati kepada kita itu ya. Kita bisa lihat hari ini total market cap meningkat langsung jadi 11%-an ya, lebih kurang peningkatannya. Meanwhile market cap Ethereum itu naik sekitar 17% dan Ethereum terhadap Bitcoin 6,8% ya, ada mengalami penguatan. Ini artinya Ethereum akan outperform si Bitcoin, dan ini akan membantu buat altcoin bisa survive dari tekanan si Bitcoin untuk sementara waktu ini. Oke, jadi itu adalah sedikit kabar baik yang kita bisa dapatkan untuk hari ini ya. Secercah harapan. Tapi teman-teman untuk note ya, saya perlu berikan perhatian khusus untuk melihat pergerakan saat ini, bahwa ini masih possible untuk menjadi lower high kita saja. Jadi kita nggak boleh terlalu overconfident terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman yang ada siapin jaring ya, atau mungkin sebelumnya sempat beli Bitcoin dari harga yang lebih rendah kayak di kisaran 16.000 atau 15.500, mungkin bisa dikonsider untuk take profit dulu sebagian portionnya, karena kita ngelihat kenaikan ini bisa jadi sifatnya hanya temporary saja, tapi ini bukanlah personal advice atau bukanlah financial advice. Untuk pengambilan keputusan kembali lagi tergantung daripada analisa dan strategi atau exit plan masing-masing. Saya di sini cuma untuk remind aja, karena kita ngelihat di sini ada potential area resistance dari support level sebelumnya. Alright, nah itu sekilas untuk time frame daily, sekaligus untuk mengingatkan ya bahwa posisi kita saat ini itu belum bisa dikatakan benar-benar cukup positif. Untungnya kebantu aja sama si posisi daripada CPI hari ini. Karena kalau misalnya kita lihat ya, ini kan CPI-nya udah turun nih lumayan drastis. Saya cukup yakin Desember itu kenaikan 0,5% akan tinggi sekali. Nah tuh ya, kalian bisa lihat kenaikannya di 85%. Artinya publik saat ini sudah percaya bahwa The Fed itu bakal naikin cuma 0,5%. Ini mungkin udah dianggap cukup positif atau relatif cukup positif untuk The Fed. Artinya selama ini dia berusaha dan sudah membuahkan hasil. Dan kalau misalkan next CPI di bulan Desember nanti rilis ternyata turun lagi sampai 7,5%, ini harusnya bisa menjadi awal dari potential relief rally. Dengan catatan kasus dan kontroversi FTX itu udah beres. Mungkin SBF harus masuk penjara dengan segala kasus yang diciptakan sama dia. Dia juga nggak bisa ngebayar seluruh investor atau trader yang punya dana atau punya saldo di FTX, dan pada akhirnya setahu saya SBF itu udah filed a bankruptcy. Jadi dia sudah mengakui ke publik dan sudah menyatakan dirinya bangkrut. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah worst case scenario sebenarnya untuk market crypto. But at least dengan CPI yang positif bisa nolong Bitcoin untuk mendapatkan nafas terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya secara time frame hourly, kalian perhatikan kita mendapati area support yang saat ini becomes resistance kita. Kemudian kita juga punya exponential moving average 55 saat ini berfungsi sebagai resistance untuk pergerakan time frame 1 jam. Dan kalau teman-teman extend ke time frame yang lebih kecil di 15 minute, tadi kita ngelihat sebetulnya harga udah sempat kayak turun ya, which is ada rejection terjadi pada area support sebelumnya, which is di resistance itu masih ada order selling ya, atau masih ada selling order yang tersisa. Dan kalau kita lihat posisinya sekarang dia break, ada possibility kita naik ini hanya untuk koreksi, which is kayak gini, and then rejection, dan pada akhirnya dia akan coba turun untuk ngetes ke kisaran level $16.700 ya. Ini salah satu skenario yang saya perhatikan. Best case skenario adalah kita ngelihat Bitcoin berhasil break dari si resistance, which is kayak gini ya, dia berhasil break and then dia create base and then another break terjadi kembali, dan kita bisa reclaim area 18.000, which is ini bakal jadi satu skenario yang cukup baik untuk Bitcoin. Tapi permasalahannya adalah Bitcoin harus berhasil dulu nih untuk break dari area resistance ini. Itu note pertama ya. Perlu diingat teman-teman, kalau misalkan seandainya rejection terjadi kembali, karena kita lihat di sini memang sudah terdapat inverse V formation, jadi another pullback kayak gini mungkin itu adalah entry untuk short position. Tapi kalau misalnya untuk short pun, menurut pandangan saya, coba untuk perketat target profitnya, dan mungkin range yang bisa dikejar adalah $16.700 lebih kurangnya. Kalau dari segi risk reward ratio juga kita lihat ya cukup oke ya, dengan potensi pergerakan seperti ini kita bisa dapat di bawah ya, dengan catatan harga harus ketahan dan tidak boleh
naik lebih tinggi ya, atau menginvalidasi skenario yang tadi sempat kita mention di awal ya. Another skenario kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan untuk tidak mau melakukan short, mungkin lebih prefer untuk cari long position. Kalau saya personally mungkin akan lebih prefer menunggu sampai Bitcoin testing dulu ke area demand-nya di kisaran 16.600. Dan itulah mungkin ya pertimbangan saya kalau saya lihat ternyata harganya terpantul nih, ada reaction ya, wah ada double bottom nih dan lain sebagainya, baru kita pertimbangkan apakah ini bisa ideal untuk di setup, istilahnya untuk menjadi setup kita melakukan long atau tidak. Tapi kalau misalkan ternyata kita break juga dari level tersebut, oke, artinya itu pilihan teman-teman ya. Teman-teman nggak mau memanfaatkan untuk short positionnya, yang dipertimbangkan juga adalah menunggu sampai adanya long position atau setup yang tepat untuk melakukan long position. Cuma permasalahannya adalah sekali lagi, kalau market belum merestui, breakout belum terjadi, konfirmasi belum ada, nggak usah dipaksakan ya, karena jatuhnya kita jadi berharap teman-teman. Karena kita perlu melihat yang namanya konfirmasi, artinya whale sudah confirm nih, kita hajar, kita masuk gitu. Nah, kita ikutin dari belakang. Ibaratnya seperti itu yang bisa kita lakukan as a retail trader. Taruh jaring di bawah sini, taruh jaring di atas ini, menurut saya itu adalah merupakan bagian dari spekulasi aja. Jadi buat saya personally, technical analysis is a part di mana kita bisa menambahkan insight ya, atau bisa dibilang menambahkan satu pertimbangan lah before kita melakukan transaksi di market. Dan inilah yang saat ini saya sedang perhatikan gitu loh. Sebisa mungkin sih lebih enak kalau misalnya Bitcoin itu bisa bener-bener membuat ya istilah exponential moving average 21 dan 55 tuh bull cross. Jadi at least untuk time frame 1 jam, ingat ya teman-teman, 1 jam. Jadi struktur harga itu bisa berubah dalam kurun waktu yang relatif cepat. Mungkin 1 hari, 2 hari dia udah bisa berubah lagi. Mungkin aja relief rally-nya dia naik cuman untuk ngetes kisaran level 19.500 and then rejection kembali terjadi dan akhirnya turun lebih jauh sampai ke next potential target, maybe di kisaran around 15.300 sampai 14.000 atau bahkan 13.000 worst case scenario. Oke, so itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ada beberapa clue di sana. Mudah-mudahan teman-teman yang mengerti dan mau belajar bisa mendapatkan clue tersebut dan mungkin bisa mempertimbangkan untuk menjadi bagian daripada referensi analisanya masing-masing. So I think that's it from me. Thank you very much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye guys.